Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya, Artis Koperasi, artisnya para koperasi, artisnya dunia koperasi, artisnya koperasi harian ataupun artisnya koperasi keliling ataupun artisnya bank keliling. Jadi di sini sedikit pencerahan dulu untuk kita semuanya yang berprofesi sebagai penagih utang di koperasi harian ataupun debt collector penagih koperasi harian. Jadi ketika kita memberikan pinjaman kepada seseorang ataupun kita memberikan pinjaman kepada nasabah, ada jenis-jenis nasabah itu. Yang pertama gampang didekati, yang kedua pura-pura jual mahal, yang ketiga manis tapi pahit ketika ditagih. Jadi di sini buat semua para penagih koperasi, saya harapkan hati-hatilah dalam menagih ataupun hati-hatilah dalam memberikan pinjaman kepada nasabah-nasabah ataupun kepada konsumen yang kurang jelas ataupun yang sudah kawakan. Jadi konsumen yang sudah kawakan itu contohnya konsumen yang ketika kita berikan pinjaman dia berbicaranya manisnya luar biasa, ketika kita tagih dia ditagih lebih keras daripada batu. Jadi seandainya pun konsumen tersebut sudah lebih keras daripada batu ataupun kawakan, saya harapkan buat penagih koperasi dimanapun berada tetap optimis, tetap ditagih. Karena namanya menagih, apapun ceritanya, kalau rekan-rekan biarkan utang tersebut tidak ditagih-tagih, maka disitulah kesempatan si nasabah tersebut akan berkelit ataupun akan berkata kepada kita, Anda kemana saja, kenapa saya tidak ditagih-tagih. Jadi kalau kira-kira dia mentok, dia bicara, saya belum punya duit om saat ini, kita cukup bicarakan kapan kira-kira ibu punya uang. Kalau dia bilang, om kenapa maksa, kita cukup bicarakan, saya tidak pernah memaksa dengan si ibu ataupun bapak. Perjanjian awal ataupun kesepakatan awal kita di sini tertera hutang piutang, walaupun tidak tertulis di hukum, tapi kita sudah berjanji, ibu sudah berjanji kepada saya, ibu minta tolong kepada saya, ibu sehat waktu itu, waktu saya berikan pinjaman, ibu vulgar waktu saya berikan pinjaman, jangan ibu berkelok ataupun mengadu kepada siapapun. Itu trik-triknya. Jadi ketika dia mentok, dia tidak mampu memberikan cicilan tersebut sesuai dengan nominal angsurannya, kasih konsumen tersebut kesempatan. Saya kasih ibu kesempatan, ibu cicil berapa aja, itu tidak masalah. Yang penting ibu ada niat. Setiap hari datangi ke rumahnya. Kalau pagi dia tidak ketemu, datangi siang. Kalau siang dia tidak ketemu, datangi sore. Kalau sore dia tidak ketemu, datangi malam. Kalau seandainya malam kita datang ke tempat si konsumen tersebut, ada pihak-pihak oknum tertentu yang melarang kita menagih malam-malam, maka kita bicarakan baik-baik. Seperti ini loh Pak, seperti ini loh Bu. Sebenarnya si ibu ini ngambil duit dengan saya. Pinjaman kita pinjaman harian. Kita bunganya tetap, tidak bunga berjalan. Jadi si ibu ini setiap saya tagih pagi, siang, sore nggak pernah ketemu. Kenapa alasan saya kesini malam? Karena biar si ibu ini sadar dia punya hutang. Saya mengingatkan masalah hutangnya. Biar hutangnya ini ditagih. Jadi cara membaca karakter tetangga ataupun karakter ketika kita memberikan pinjaman, ketika kita masuk ke suatu wilayah, usahakan dulu waktu kita masuk ke suatu wilayah tersebut, usahakan kita pahami dulu tetangganya kiri kanan. Ada di situ orang yang duduk, permisi Pak. Ada di situ orang-orang yang duduk, permisi Pak. Karena trik-trik menagih nasabah yang macet ini dibilang sulit-sulit gampang, dibilang mudah-mudah gampang, tergantung kemauan, tergantung niat. Sebenarnya ngajari kita cara nagih yang macet ini kita sendiri yang di lapangan. Jangan kita ngelihat pintunya tutup, kita lewatin. Kita ngelihat pintunya tutup, kita lewatin. Kalau trik-trik yang saya pahami, saya pasti saya tagih itu. Gak ketemu pagi, saya tagih siang. Gak ketemu siang, saya tagih sore. Gak ketemu sore, saya tagih malam. Gak ketemu, saya kirim surat. Pakai kertas promis lembar. Assalamualaikum Ibu. Ini kepada Ibu atau Bapak yang terhormat, tolong dulu masalah hutang piutangnya dibayar. Tolong dikonfirmasi ke nomor HP saya. Setiap hari kirim, yang penting usaha dulu terus. Ketika dia datang, pasti si konsumen ini bakalan lebih ngotot daripada kita. Itu sudah trik nasabah yang kawakan ataupun trik nasabah yang sudah pintar berkelit dalam hutang.
Jadi itu ciri-ciri oknum manusia yang memang sudah pandai dalam menghadapi koperasi-koperasi. Jadi di sini buat koperasi yang baru-baru ataupun para penagih-penagih junior, hati-hati dalam memberikan pinjaman. Jangan asal diberikan pinjaman itu, nanti nggak ketagih sama kamu, domili kau di kantor. Baru kau bilang galak orang di kantor, padahal kita tidak teliti. Makanya karena permainan kita uang, kita berperan bermain dengan uang, maka hati-hatilah dalam memberikan pinjaman tersebut. Pekerjaan koperasi ini paling enak kalau kita hati-hati. Kenapa dibilang paling enak kalau kita hati-hati? Kita cukup memahami karakter perseorangan. Kita cukup memberikan pinjaman kepada manusia yang ada usahanya. Jangan kita gas yang tidak punya usaha. Kita hati-hati dalam memberikan kenaikan pinjaman. Kalau nasabah tersebut sudah pinjamannya naik terlalu besar, angsurannya nyicilnya separuh-separuh, kita usahakan nasabah tersebut masih kita pakai. Kita perkecil pinjamannya. Karena terkadang kita sendiri memaksakan kehendak. Si konsumen ini lancar, kita gas terus pinjamannya. Giliran pinjamannya memble, angsurannya memble, kita tekan habis-habisan. Salah. Pahami dulu. Sudah berapa tabungan konsumen tersebut? Berapa lagi sisa hutangnya? Perkecil hutangnya ini. Walaupun dia tidak terima uang, walaupun terima uang yang cuma sedikit, bicarakan. Bu, memang oke lah ibu, saya perbarui ibu. Pinjaman ibu saya perkecil bu. Tabungan ibu berapa? Sisa hutang ibu berapa? Kita nominalin bu, saya turunkan pinjaman ibu. Tapi saya harapkan bu ke depan hari jangan mengecewakan bu masalah angsurannya. Ini kertas ini bu sebenarnya uang. Karena ibu telah terlambat pembayarannya bu. Kalau istilah bahasa banknya itu top up namanya. Kalau bahasa di koperasinya ataupun bank keliling namanya drop potong katanya. Sebenarnya kita boleh memberikan drop potong, tapi kita harus ngasih solusi. Bagaimana biar kredit yang macet ini bisa berjalan, ataupun bisa mencicil, ataupun bisa bayar. Cuman kebanyakan pihak oknum koperasi ataupun pihak oknum di kantor, mereka tidak mengetahui. Yang mereka ketahui, berikan pinjaman angsuran sekian. Ketika macet, gas habis-habisan. Sudah digas, besoknya ternyata si konsumen ini bawa golok, orangnya lari nggak ketagih. Salah siapa? Salah penagihnya. Makanya ketika memberikan pinjaman, betul-betul teliti, sifati orangnya, pahami orangnya, baca karakternya. Kalau si konsumen tersebut sudah kawakan, jangan mau kalah adu berdebat. Tetap dengan omongan awal kita apa? Tetap masalah hutang piutang. Dia bawa siapapun rekan-rekan, gak usah takut. Karena trik menghadapi nasabah yang kawakan atau yang macet itu memang luar biasa. Tapi kalau rekan-rekan bisa menuntaskannya, berarti rekan-rekan hebat. Jangan kita cuman bisa berbicara di kantor, ibarat kata banyak rekan-rekan kita sebagian, kalau saya kayak gini caranya, saya kayak gini caranya. Tapi kita lihat di buku saldonya tidak berjalan. Kita cuma menunggu dipotong gaji ataupun dipotong macet. Itu trik tahun 2015 ke bawah. Trik 2015 ke atas, konsumen itu semuanya sama. Apalagi zaman sekarang ini agak susah-susah gampang cari konsumen. Konsumen rata-rata sudah mulai kawakan. Berarti harus pandai-pandai kita. Pandai-pandai kita dalam memberikan pinjamannya, mengolah pinjamannya, bagaimana biar awet di kantor kita. Banyak tabungannya kita keluarkan kalau memang itu hak dia. Karena kenapa? Biar si konsumen tersebut percaya dengan kita. Yang paling utama, tanamkan sifat kepercayaan kepada konsumen. Tanamkan sifat kejujuran kepada konsumen. Mendingan kita jadi penagih yang bawel. Jangan kita jadi penagih yang terlalu baik. Jadi pahami, kadang kebanyakan penagih bank keliling ini nagihnya, iya bu, dilihatnya baik, dibaikinya. Baru besok dia nagih, nggak berani dia ngegasnya, nggak berani dia nekannya. Nasabah itu sama rata dibikin. Kenapa saya sampaikan sama rata? Tergantung penyipatan kita, pemahaman kita. Itu yang paling utama. Jadi saya harapkan rekan-rekan dimanapun yang satu profesi dengan saya, sukses selalu di dunia penagihannya, sehat selalu untuk rekan-rekan dimanapun. Ini tips dan cara untuk menghadapi nasabah kawakan yang dapat saya berikan di hari ini. Saya harapkan selalu support channel saya, selalu dukung channel saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artis koperasi, artisnya para koperasi.